Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berada di Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mendapatkan tugas untuk pengabdian dalam rangka pemberdayaan masyarakat pengrajin atau pemproduk kopi. Dalam hal ini khususnya adalah kopi gemplong. Jadi kopi gemplong ini adalah kopi secara tradisional. Cara membuatnya langsung digemplong atau ditumbuk, kemudian baru dikemas dan dijual ke masyarakat umum. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah satu program yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta untuk pemberdayaan masyarakat kopi di Desa Giritirto ini. Nah, di Desa Giritirto ini merupakan satu sentra kopi gemplong yang nanti tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah memberikan suatu motivasi kepada masyarakat kopi ini dan juga bantuan berupa peralatan, kemudian juga ada beberapa yang harus disampaikan untuk promosi supaya produk kopi ini bisa diminati dan disukai oleh khalayak masyarakat umum, sehingga dengan tujuan pemberdayaan masyarakat untuk kopi ini dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta ini nanti bisa berkembang dan selanjutnya menjadi satu trademark dan sentra bagi masyarakat Desa Giritirto, sehingga akan menambah nilai kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu desa penghasil kopi di wilayah Kebumen. Ini merupakan potensi emas bagi wilayah Desa Giritirto sebagai penghasil kopi, karena kita lihat bahwa kopi sekarang semakin membooming. Kebutuhan akan kopi dunia meningkat, lalu seiring dengan perubahan perilaku penikmat kopi di kalangan masyarakat. Pengelolaan kopi tidak hanya sekedar sederhana, karena harus dimulai dari pemilihan biji yang baik, lalu pengelolaan juga yang baik, dan juga pada aspek pemasarannya. Kopi yang baik adalah kopi yang memiliki cita rasa yang tinggi, oleh karena itu perlu dikelola dengan lebih baik lagi. Dan di Giritirto ini punya satu kekhasan karena kopinya diolah secara tradisional, yaitu dengan cara digemplong atau ditumbuk. Dan diharapkan dengan kekhasan ini atau menjadi satu ciri khas dari kopi gemplong dengan merek kopi gemplong yang ada di Giritirto, maka masyarakat akan semakin mendapatkan manfaatnya dengan adanya pengelolaan kopi yang baik dan komoditas yang lebih berkualitas. Selanjutnya pemasaran kopi, karena sekarang itu sudah pada era digital, maka pemasaran kopi juga tidak bisa kita jual secara tradisional. Jadi kita juga bisa jual secara online dengan kemasan yang tentu saja menarik bagi konsumen. Oleh karena itu LPPM UPN memberikan juga pelatihan kepada masyarakat dan pengusaha kopi, yaitu kopi gemplong di wilayah Giritirto ini, dalam bentuk pelatihan tentang bagaimana memasarkan digital, bagaimana membuat kemasan yang lebih baik, dan bagaimana membuat narasi-narasi yang sesuai dengan pemasaran digital. Dengan demikian diharapkan bahwa kopi yang ada di Giritirto ini dengan merek kopi gemplong ini
dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di wilayah Kebumen, namun juga di wilayah yang lainnya, bahkan diharapkan bisa sampai dengan seluruh Indonesia. Dengan demikian nanti kopi gemplong dari Kebumen menjadi salah satu kopi unggulan yang ada di Indonesia ini. Itu harapan kita semua. Itulah yang peran serta LPPM UPN dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah Girikerto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prastio, atau lebih dikenal dengan nama Ki Pandawa Jati. Kami owner dari Kopi Gemplong yang berada di Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kopi Gemplong itu berdiri pada tahun 2017, berawal dari sebuah komunitas yang bernama Subileng. Itu setiap Sabtu Kliwon itu selalu mengadakan kumpulan atau topokan yang dinamakan lurikan. Nah, itu dari situ muncul ide untuk membuat sebuah kopi yang dinamakan Kopi Gemplong. Kenapa dinamakan Kopi Gemplong? Karena kami di sini masih melestarikan budaya leluhur ya, yang terkait dengan numbuk kopi. Jadi gemplong itu maksudnya ditumbuk, sehingga kita masih menggunakan alat-alat tradisional warisan leluhur. Kenapa kita masih seperti itu? Karena kami ingin agar pelestarian budaya-budaya luhur atau warisan-warisan para tokoh terdahulu ini masih bisa kita lestarikan. Walaupun kami juga tidak menafikan untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena di dalam tumbukan itu sebetulnya ada sesuatu yang tersembunyi, atau bahasa kerennya itu filosofinya, bahwa Sang Yang Halu dan Sang Yang Lumpang yang ada untuk alat zaman dulu sebelum ada mesin-mesin seperti sekarang ini, di situ ada sesuatu kehidupan yang berlangsung. Dan kami dengan ibu-ibu yang ada di sini itu setiap dalam proses melaksanakan gemplong itu lebih dulu dilakukan dengan doa. Kalau zaman dulu itu bahasanya krentek. Jadi orang dulu itu seneng krentek, niat kepada Sang Pencipta agar sesuatu yang dilakukan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, karena Kopi Gemplong ini masih melestarikan pemberdayaan masyarakat, sehingga kami berinisiatif untuk agar petani-petani kopi yang ada di sekitar wilayah desa kami ini nanti bisa berdaya dan bisa kita tampung, dan ibu-ibu yang numbuk kopi tersebut itu nanti juga mendapat penghasilan dari setiap pekerjaan itu. Nah, sehingga pemberdayaan masyarakat di sekitar sini, di Desa Giritirto ini, nanti kami berkeinginan ada menjadi sebuah kampung yang namanya Kampung Gemplong. Beberapa proses yang harus dilakukan itu memang dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu itu kita juga harus, dari petani itu bagaimana menanam kopi itu bisa sesuai dengan standar operasional dari pertanian. Ini juga memerlukan panjang waktunya untuk kita bisa memberdayakan petani. Nah, untuk mencapai tingkat proses petani ini agar mempunyai biji kopi yang memang standar, ini juga butuh waktu pemberdayaan yang luar biasa. Nah, dari proses petani itu, nanti dari hasil petik merah ini nanti kita coba ditampung di Kopi Gemplong. Nah, dari Kopi Gemplong itu proses penjemuran juga minimal 1 meter dari tanah itu harus memang betul-betul standar. Nah, itu kita sudah coba lakukan. Nah, setelah itu sortir biji kopi ini juga
cukup sangat perlu latihan yang nggak mudah. Nah, kami juga sudah ada tim-tim yang untuk penyortiran. Nah, setelah disortir dari biji kopi itu, penjemuran bagus dan sebagainya. Nah, sangrai, dari sangrai ini juga kita melatih ibu-ibu untuk sesuai standar keinginan penikmat kopi ini juga kita sudah mulai kita lakukan. Ya, memang dalam proses pemberdayaan ini walaupun memerlukan waktu yang panjang, kami memang masih banyak membutuhkan uluran-uluran tangan orang-orang yang sifatnya itu bisa membantu di Kopi Gemplong, terutama penyuluhan pertanian, terus dari beberapa dinas yang bisa membantu petani-petani kita menjadi petani yang memang memahami terkait dengan perkopian. Selain itu, apapun sekarang ini perkembangan zaman, kami masih lebih banyak menggunakan offline, tidak online. Nah, ini kami juga berterima kasih kepada UPN Yogyakarta yang telah membantu proses pengembangan pelatihan digital marketing. Nah, ini nanti yang saya berkeinginan pelatihan-pelatihan digital marketing seperti ini, bagaimana pemasaran ini bisa go internasional, ini saya berharap perlu bantuan dari beberapa stakeholder yang ada di tingkat kabupaten maupun di tingkat Jawa Tengah, bahkan di tingkat pusat. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata hanya berbicara bisnis semata, tapi di sini ada sebuah simbiosis mutualisme. Jadi kalau orang sekarang ini berbicara cipta, rasa, dan karsa, kalau kami di Subileng ini rasa, cipta, dan karsa. Jadi kita melakukan sesuatu, kita rasakan dulu. Kira-kira ini yang kita lakukan ini dampak, manfaat, mudorot, dan sebagainya bagaimana. Baru kita pikirkan dengan akal pikiran kita. Jadi kita nggak hanya berbicara untung dan rugi, tapi sisi manfaat. Setelah kita pikirkan, baru kita kerjakan. Nah, setelah kita kerjakan, ternyata memang banyak sekali manfaat yang kita dapat dari proses produk Kopi Gemplong ini. Dan sekarang juga sudah mulai banyak bergeliat di daerah Kabupaten Kebumen, kopi-kopi bermunculan, brand-brand kopi bermunculan. Tapi itu bukan saingan bagi kita, justru itu menjadi pemberdayaan yang luar biasa. Dan saya hanya bisa memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita lakukan bersama ini nanti betul-betul menjadi manfaat bagi sesama. Seruput kopine, jembar pikire. Kopi Gemplong, Seruput kopine, jembar pikire. seruput kopine, jembar pikire. Kopi Gemplong, Seruput kopine, jembar